Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah zikir dalam Al-Quran. Fadilah selanjutnya adalah banyak berzikir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah, ingatlah, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan sebutan dan ingatan yang banyak. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, supaya membanyakkan zikir, membanyakkan zikrullah, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, zikir mengingat Allah ini bisa dengan zikir qalbu, zikir lisan, dan zikir seluruh anggota badan dengan zikir yang banyak. Badan orang beriman ini senantiasa tidak sunyi dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mengenai makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan suatu kewajiban, Jadi Allah tidak memaksakan suatu kewajiban kepada hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas yang diketahui untuk kewajiban tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang diberi kewajiban tersebut dalam hal ada alasan atau udzur. Sebagai contoh, Allah telah mewajibkan sholat. Jadi sholat ini ada batasnya. Allah telah menetapkan batas-batas sholat. Sholat yang wajib, batas mana? 5 waktu sehari semalam. Selainnya apa? Bukan sholat wajib. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah menetapkan sholat yang wajib hanya 5, tidak lebih dari 5. Selainnya itu adalah sholat-sholat sunat. Kemudian Allah juga telah mewajibkan sholat itu dalam keadaan berdiri. Ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wajib sholat bagi orang sehat, kuat, sholat dalam keadaan berdiri. Tapi tidak senantiasa sholat dalam keadaan berdiri kecuali bagi orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang sakit ini ada udzur, dia boleh tidak berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat duduk. Kalau dia tak mampu duduk, dia sholat berbaring. Jadi tidak dipaksakan dia kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sholat berdiri. Jadi inilah rahasianya bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak memaksakan suatu kewajiban kepada hamba-hambanya kecuali Allah menetapkan batas yang diketahui untuk kewajiban tersebut. Dan juga Allah memaafkan orang-orang yang diberi kewajiban tersebut dengan adanya udzur. Udzur ini alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang kita sudah beri contoh tadi sholat. Sholat ini telah ditetapkan oleh Allah batasnya. Batas sholat wajib itu hanya 5, tidak lebih dari 5 waktu. Kemudian Allah memaafkan bagi orang-orang yang sakit sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Jadi kalau orang sehat dia wajib berdiri sholat wajibnya. Kalau dia mampu berdiri, dia sholat duduk tidak sah sholatnya.
Berbeda dengan zikir ya. Zikir ini Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan batas berapa banyak harus berzikir, berapa banyak untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah tidak pernah menetapkan udzur, alasan bagi siapa yang meninggalkan zikir, nggak ada alasan gitu. Karena zikir ini, zikrullah ini boleh zikir dengan lisan, boleh zikir dengan kolbu ya. Kecuali orang-orang yang sudah hilang akalnya ya. Jadi kalau orang hilang akalnya nggak bisa lagi berzikir, dia tak sebut apa lagi ya, bukan zikrullah dia sebut ya. Jadi nggak ada batas bagi orang-orang yang berzikir mengingat Allah ya. Jadi inilah zikir, ibadah. Zikir adalah suatu ibadah ya, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu maupun lisan ya. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu majnun." Ya. Maksudnya banyakkanlah zikir, menyebut dan mengingat Allah sehingga orang-orang mengatakan kamu gila gitu ya. Jadi maksudnya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan sampai kalau dia gila baru berhenti zikir ya. Jadi nggak ada batasan untuk orang yang zikir ini. Ini dapat dilihat dalam Musnad Ahmad nomor 11653. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir dan bersyukur kepadanya, dan membanyakkan zikir dan syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Allah telah menjadikan zikir dan syukur tanpa ada batasnya, karena mudahnya melakukan zikir atas hambanya dan besarnya ganjaran zikir. Jadi dikatakan bahwa zikir yang banyak itu adalah zikir yang mengalir dalam kalbu ya, dengan cara ikhlas ya. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah atau suatu perbuatan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, jadilah dia ibadah. Sebagai contoh makan. Makan ini suatu adat, suatu kebiasaan. Ya, kalau tidak kita niatkan semata-mata karena Allah ya, untuk mendapat kekuatan ya, makan untuk mendapat kekuatan sehingga bisa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Kalau tanpa niat demikian, makan itu ya seperti biasa saja ya, seperti adat biasa, kebiasaan gitu. Tapi kalau kita niat mau makan itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan berniat kita makan itu mendapat kekuatan ya, sehingga kita bisa beribadah ya, bertakwa kepada Allah ya. Jadi ibadah makan itu ya. Jadi makan itu jadi ibadah karena ikhlas mata-mata karena Allah. Jadi zikir ini zikir dengan kolbu ya. Zikir kolbu ini bisa menyebut Allah atau dengan ikhlas mata-mata karena Allah. Kemudian ini zikir yang banyak ya. Makanya para nabi itu zikirnya zikir bil kolbu ya, senantiasa mengingat Allah terus kolbunya ya. Tak pernah luput satu detik pun ya. Kalau kita nih wala'alam ya, itu zikir yang banyak dengan kolbu. Kalau zikir dengan lisan ini zikir yang sedikit ya. Nah, ini ada pendapat demikian, zikir yang lisannya sedikit. Kadang-kadang lisan kita ini diam, tidak berzikir. Bahkan kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak pantas ya. Makanya Rasulullah bersabda, kul khairan aw liyasmut. Ya, kalau nggak mampu mengatakan sesuatu yang baik dan benar ya, suatu kebaikan dan kebenaran, lebih bagus diam gitu ya. Atau banyakkan zikir ya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak baik dan benar. Jadi zikir lisan ini adalah zikir yang sedikit ya. Zikir yang banyak itu zikir dengan kolbu, senantiasa kolbu ini mengingat Allah, ikhlas mata-mata karena Allah ya, dalam semua perbuatan dan tindakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan beliau ini senantiasa berdoa untuk banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Apa beliau katakan? Beliau mengatakan, ya, ini dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Hurairah mengatakan, du'aun hafidtuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ada'uh Allahumma ja'alni u'dimu syukrika wa atbi'u nasihataka. Allahumma ja'alni u'dimu syukraka, ya, wa atbi'u nasihatak wa aghfiru dzikrak wa akhfadu wasiatak. Jadi ini doa yang tidak pernah ditinggalkan, kata Abu Hurairah, ya. Beliau mengatakan, aku senantiasa memelihara doa ini dan senantiasa berdoa dengannya, ya. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ij'alni, ya. Allahumma ja'alni, Allahumma ya Allah, jadikanlah aku u'dimu syukraka, yang senantiasa mengagungkan rasa syukur kepadamu, ya. Wa atbi'u nasihatak, dan senantiasa mengikuti nasihat-nasihatmu. Nasihat Allah, apa maksudnya nasihat Allah? Ya, nasihat Allah ini Al-Quran, ya, perintah dan larangan Allah. Jadi senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Wa ughsiru dzikrak, dan membanyakkan zikir, ya, menyebut dan mengingatmu, ya Allah, ya. Wa akhfadu wasiatak, dan senantiasa menjaga wasiatmu. Wasiat Allah ini apa? Wasiat Allah adalah perintah Allah, ya. Janji kita kepada Allah adalah ubudiyah dan uluhiyah, ya. Jadi kita sebagai hamba Allah ini senantiasa memelihara perintah untuk dilaksanakan dan menjaga larangan untuk dijauhi dan dicegah, ya. Jadi inilah doa Abu Hurairah, ya, yang berasal dari Rasulullah SAW, ya. Ini bisa dilihat di dalam Musnad Ahmad nomor 10179, ya. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Yusr, beliau mengatakan, Ja'a Arabiyani ila Rasulullah SAW faqal akhaduhuma ya Rasulullah ayun nasi khair, qala man tola umruhu wa hasuna amalu, wa qala al-akhar ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kasurat alayya famurni bi amrin atasabbatu bih, wa qala la yazalu lisanuk ratbam min dzikrillah. Jadi kata Abdullah bin Yusr, beliau mengatakan datang dua orang Arab, ya, Arab kampung. Arab nih Arab, orang dari Arab, dua orang Arab dari pedalaman, ya, orang Arab kampung, disebut Arab. Ada ya, sampai sekarang masih ada Arab tuh di gurun-gurun pasir itu dia tinggal, ya. Jadi datang dua Arab ini kepada Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khair, orang yang macam mana yang paling baik, ya. Rasulullah bersabda, man tola umruhu wa khasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, ya. Ini jadi orang yang paling baik ini dijawab kepada Rasulullah adalah orang yang umurnya panjang dan amal juga baik, ya. Bukan sebaliknya, makin panjang umur amalnya makin buruk, ya. Itu seburuk-buruk manusia, ya. Jadi mafhum khalafahnya, pengertian sebaliknya, orang yang paling buruk, ya, orang yang paling tidak baik itu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya makin buruk. Naudzubillah, ya. Sampai menjelang kematian pun amalnya masih buruk, naudzubillah, ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang, amalnya pun baik sampai dia menjelang kematian. Kemudian yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya. Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat-syariat Islam ini sangat banyak bagiku nih, memberatkan aku, katanya, sangat banyak bagiku. Famurni bi amrin, maka perintahkanlah aku dengan suatu perkara.
atasabbatu bih, sehingga aku kukuh dengan perkara tersebut, ya. Sehingga aku tetap melaksanakannya, ya. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu itu basah dengan zikrullah, ya. Jadi banyakkan zikir, ya. Senantiasa lisan kita ini basah dengan zikrullah. Bukan basah dengan minuman, basah dengan zikrullah, ya. Lagi dia berzikir, subhanallah, 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 ya. Alhamdulillah, 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 Allah akbar, ya. Zikirlah apa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau tasbih yang lain, ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ya. Apa saja zikrullah, ya. Kalau mau baca Quran silakan, ya, baca Al-Quran, misalkan dihafal Al-Quran itu dibacalah. Apakah naik kereta, apakah naik kendaraan, apa saja, berjalan kemanapun, zikrullah. Senantiasa basah lisan itu dengan zikrullah, ya. Jadi jangan kering lidah ini dengan zikrullah, ya. Jangan sampai kering dari zikrullah. Ini dalam Musnad Ahmad nomor 17698. Kemudian masih dalam hadis Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullaha fih illa ra'auhu hasratan yaumal qiyamah." Nah ini kita suka duduk-duduk, ya, duduk-duduk dalam satu majelis, bersembang-sembang, ngobrol macam ngalor ngidul gitu, ya, nggak ada guna. Nanti di akhirat menyesal. Ini kata Rasulullah SAW, ya, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Mamin kaumin, tidaklah dari satu kaum, jalasu majelisan, yang duduk dalam satu majelis, ya, berkumpul-kumpul, duduk, ngobrol, ya. Tapi lam yadhkurullaha fih, yang tidak menyebut, tidak berzikir mengingat Allah, tidak menyebut dan mengingat Allah dalam majelis tersebut. Illa ra'ahu khasratan yaumal qiyamah, melainkan kaum itu nanti pada hari kiamat menyesal, ya. Menyesal, ya, melihat majelis yang dia hadiri itu tidak menyebut Allah, tidak zikrullah, tidak mengingat Allah, ya. Menyesal dan menjadi suatu kerugian baginya, ya. Jadi itulah kalau kita duduk dalam satu majelis, ya, isinya pun tak ada, ya, tak ada apa-apa gitu, hanya ngobrol ngalor gitu, bahkan kadang-kadang ada ghibah di sana, naudzubillah, ya. Naudzubillah, ghibah ini nggak terasa, tiba-tiba lidah itu menyebut seseorang, ya. Ghibah ini menyebut tentang perkara seseorang, dan apabila orang itu mendengarnya dia tidak suka, itu ghibah. Balasannya apa? Nanti di yaumul kiamah dikasih makan bangkai saudaranya itu. Yang dia sebut-sebut itu bangkainya dimakannya itu, naudzubillah, ya. Jadi kalau dalam satu majelis kita tidak berzikir, jadilah majelis itu suatu kerugian nanti di hari kiamat. Menyesal lah sampai hari kiamat, dan sampai di sana tak ada lagi yang bisa dilakukan. Amal pun sudah tidak bisa dilakukan, ya. Jadi senantiasalah berzikir, ya, dimanapun. Kalau kita datang dalam suatu majelis, anjurkan majelis itu untuk mengingat, berzikir, mengingat Allah. Berzikir ini tidak mesti zikir lisan, ya. Membicarakan suatu kebaikan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga zikrullah, ya. Jadi mendiskusikan suatu perintah Allah dan mendiskusikan tentang suatu larangan Allah supaya nahyun anil munkar, ini juga zikrullah, ya. Makna zikrullah itu sangat luas, tidak mesti zikrullah tasbih, tahmid dan tahlil dan sebagainya, ya. Ini dalam Musnad Ahmad nomor 7093, ya. Jadi senantiasalah, makanya kalau
habis dalam satu majelis itu berdoa, ada kan kafaratul majelis, doa penutup majelis ya. Supaya apa? Kita mau ampun, karena mungkin dalam di majelis tersebut kita tidak zikrullah ya, sehingga kita habis majelis itu dianjurkan supaya kita membaca doa penutup majelis. Wallahu a'lam. Doa penutup majelis itu adalah seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.